Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya langsung saja akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data untuk diuji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesulitan soal, dan uji daya beda soal dalam menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memiliki dan menginput data dengan jumlah responden sebanyak 24 dan jumlah soal sebanyak 30. Adapun jika jawaban responden itu benar, akan diberi poin 1. Jika jawaban responden salah, diberikan poin 0. Nah, sebelum kita memulai uji validitas, kita harus menentukan total dari variabel yang jawaban responden yang benar terlebih dahulu. Di sini saya menyebutkan total X ya. Nah, caranya kita klik transform, kemudian compute variable. Di sini saya sudah menginput. Jadi caranya itu kita bisa klik soal 1, kemudian klik panah, kemudian klik tambah. Nanti dia akan muncul di sini, kemudian klik kembali, klik panah, kemudian tambah. Begitu seterusnya sampai akhir. Dan kemudian target variabelnya kita isi di sini total X ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti jika sudah akan muncul seperti ini di data view-nya. Nah, seperti ini. Total X-nya. Ya, kemudian langsung saja kita masuk ke uji validitas. Caranya atau langkahnya yaitu kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, ini saya reset dulu ya. Caranya itu kita klik soal, kemudian ini saya langsung selection semuanya. Kita pindahkan ke variabel sini. Bisa satu-satu, bisa di selection all seperti saya tadi. Dan pastikan correlation coefficients-nya itu dicentang di Pearson seperti ini. Jika sudah, klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dari output ini kita dapat mengetahui nilai korelasi antara tiap item dengan skor total item. Nilai korelasi dibandingkan dengan R-table. Nilai R-table yang digunakan dicari pada signifikansi 0,05. Nah, dari sini kita dapat mengetahui data mana saja yang valid dan tidak valid ya. Dari sini kita bandingkan dengan nilai R-table yang dicari pada signifikansi 0,05. Ya, kemudian langsung saja kita lanjut ke uji reliabilitas. Langkahnya yaitu klik analyze, kemudian klik scale, klik reliability analysis. Nah, ini seperti tadi ya, dipindahkan ke sini. Lalu pastikan modelnya ini alpha, kemudian klik statistik yang ini. Nah, kemudian pada bagian descriptive for, nih di sini centangnya hanya di scale dan scale if item deleted. Nah, yang item ini kita unchecklist ya. Nah, jadi centangnya dua bagian ini, kemudian klik continue, kemudian OK. Nah, maka akan muncul data hasil reliabilitasnya itu seperti ini. Kategori reliabilitasnya itu ialah 0,800 sampai 1,00 itu artinya sangat tinggi. Nah, di sini ini ya hasil reliabilitasnya. Di sini hasilnya itu 0,870 dengan end of items-nya 30. Maka dari itu data yang saya input ini reliable atau dapat dipercaya dan konsisten dengan kategori reliabilitasnya yang sangat tinggi ya. Ini end of items-nya itu total dari soal yang data saya input tadi. Dengan case processing summary-nya ini yang valid and ini n-nya itu jumlah respondennya. Ya. Baik, lanjut saja ke uji tingkat kesulitan soal. Langkahnya kita klik analyze, kemudian descriptive statistics, kita pilih yang frequencies.
Ya, ini pindahkan lagi ya. Jika masih di sini kita pindahkan ke variabel. Lalu kita klik yang ini, statistics. Kita centang yang mean ini saja. Jika sudah, kita klik continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini uji tingkat kesulitan soal ini yang per soalnya ya, satu-satu per soalnya. Kita lihat ke atas. Nah, kita lihat ke atas. Nah, ini hasil frekuensinya. Analisisnya itu dari hasil yang ditunjukkan nilai mean. Nah, ini meannya ya, hasil mean. Pada tabel statistik ditafsirkan pada rentang tingkat kesukaran yaitu 0,0 sampai 0,20 itu sulit, termasuk kategori soal yang sulit. 0,21 sampai 0,70 itu sedang, 0,71 sampai 1 itu termasuk yang mudah. Nah, bisa kita lihat dari data saya ini tidak ada hasil mean di bawah 0,21 ya. Jadi soal dari data saya ini termasuk soal yang sedang dan mudah saja, tidak ada yang sulit. Ya, baik. Jika sudah, kita lanjutkan kembali untuk uji daya beda soal. Langkahnya kita klik analyze, kita klik scale, kemudian reliability analysis. Nah, ini pindahkan kembali ya. Kemudian jika sudah, pastikan modelnya alpha. Kemudian kita klik statistics. Nah, di descriptive formnya kita checklist item, scale, dan scale if item related. Nah, jadi ini semuanya, tiga-tiganya ini kita centang atau kita checklist. Kemudian kita continue, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Soalnya ya, dilihat dari hasil meannya ini, kriterianya jika 0,40 sampai 1 itu soal baik, 0,30 sampai 0,39 soal diterima dan diperbaiki, 0,20 sampai 0,29 soal diperbaiki, 0,0 sampai 0,19 itu soal ditolak. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada ya untuk nilai di bawah 0,19. Ini yang paling rendah itu 0,21. Nah, maka dari itu 0, soal yang berhasil, yang hasilnya 0,21 itu soal yang diperbaiki. Ya, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.